Salah satu kelemahan Gojo Satoru, meskipun disebut sebagai penyihir terkuat, tetapi bukan berarti Gojo tidak memiliki kelemahan sama sekali. Salah satu kelemahan terbesar Gojo Satoru adalah kekuatannya tidak cocok digunakan untuk bertarung di tempat umum. Gojo memiliki daya hancur yang luar biasa sampai-sampai bisa membahayakan semua orang di sekitarnya, tidak peduli itu kawan atau lawan. Hal ini juga yang menyebabkan Gojo lebih baik bertarung seorang diri dalam menghadapi musuhnya. Kelemahan ini akan sangat terlihat nanti ketika di insiden Shibuya. Kenjaku dan roh kutukan spesial lainnya sengaja bertarung dengan Gojo di stasiun kereta bawah tanah yang penuh dengan orang-orang. Hal ini sangat membatasi Gojo untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Meskipun begitu, hal ini bukan masalah besar bagi Gojo. Meskipun ada jatuh korban, tetapi Gojo mampu mendesak dan bahkan membunuh salah satu musuhnya. Kenapa Geto tidak bisa menyerap roh kutukan Toji? Sebagai seorang manipulator kutukan, Geto seharusnya dapat menyerap kutukan dengan mudah. Namun di hadapan Toji, ia menjadi tidak berdaya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata ada sebuah rahasia penting yang melibatkan kontra antara Toji dan roh kutukannya. Meskipun inventory curse adalah kutukan tingkat rendah, Toji telah melatih roh kutukannya sehingga patuh pada perintahnya. Geto hanya bisa menyerap kutukan yang mandiri, bukan yang terikat oleh hubungan tuan dan hamba seperti roh kutukan Toji. Satu-satunya cara bagi Geto untuk menyerap roh kutukan Toji adalah dengan menunggu kematiannya, dan itu terjadi. Inilah mengapa Geto juga ingin membunuh Yuta dalam movie Jujutsu Kaisen O. Yuta dan Rika, roh kutukannya, terikat oleh sebuah kontrak yang membuat Geto tak bisa menyerap apparition tingkat khusus tanpa membunuhnya. Anak Toji Fushiguro bukan cuma Megumi. Mungkin setelah menonton Jujutsu Kaisen Season 2, kalian mengira jika Megumi adalah anak satu-satunya dari Toji Fushiguro. Namun, hal tersebut bukanlah hal yang tepat. Karena faktanya Megumi memiliki saudara perempuan. Dia adalah Sumiki Fushiguro. Namun, Sumiki adalah kakak tiri dari Megumi. Karena setelah kepergian ibu kandung Megumi, Toji menikah lagi dengan ibu Sumiki kemudian menjadikan mereka berdua adik kakak dan memiliki nama belakang keluarga yang sama, yakni Fushiguro. Sumiki Fushiguro merupakan kakak perempuan dari Megumi Fushiguro yang terbaring koma di rumah sakit karena terkena kutukan. Dalam season pertama Jujutsu Kaisen, kalian dapat melihat sekilas bagaimana sosok Sumiki ketika Megumi ditanya bagaimana tipe ideal wanitanya oleh Todo Aoi. Megumi membayangkan bagaimana sosok kakaknya tersebut sebagai seseorang yang sangat penting bagi dirinya. Megumi memiliki teknik yang diinginkan klan Genin. Meskipun ayahnya tidak memiliki energi kutukan sama sekali, namun di usianya yang tergolong masih muda, Megumi berhasil membangkitkan teknik Ten Shadow. Bahkan bukan hanya berhasil membangkitkannya, Megumi juga bisa mengontrol dengan baik teknik ini, sehingga dia mampu memanggil beberapa roh Shikigami yang biasanya menguras banyak energi kutukan. Karena kemampuannya ini, Megumi bahkan diangkat menjadi kepala klan Genin termuda pada usia 15 tahun karena kemampuannya. Hal ini diungkapkan oleh Maki Genin yang merupakan seniornya di sekolah Jujutsu yang menyampaikan jika keputusan tersebut sudah dibuat oleh Nobito sebelum kepergiannya. Itu juga yang menjadi alasan Megumi bisa mendapat berbagai macam fasilitas dan dana yang menunjang operasi pembasmian kutukan. Karena kemampuannya inilah yang membuat klan Genin memburu sosok Megumi yang tentu saja ingin mengambil alih kepala klan Genin. Penjelasan teknik Limitless Gojo Satoru. Teknik Limitless adalah teknik warisan keluarga Gojo secara turun-temurun. Kemampuan tersebut akan membuat penggunanya mampu memanipulasi dimensi ruang di sekitarnya dengan membawa konsep infinity ke dunia nyata. Gojo sering menggunakannya sebagai pertahanan absolutnya di mana ia bisa memilih objek yang berbahaya dan yang tidak. Misalnya, jika ada pena dan penghapus yang terlempar ke arahnya, Gojo bisa memilih pena untuk ditahan dan membiarkan penghapus mengenai dirinya. Tidak hanya benda padat, benda cair atau api pun juga tak akan bisa menyentuhnya sedikit pun. Tak heran jika ia sangat jarang keluar dari pertarungan dalam keadaan babak belur. Satu-satunya cara untuk menembus pertahanan mutlak Limitless adalah dengan menggunakan senjata kutukan seperti tombak pembalik surga atau Black Robe penghapus kutukan milik Hana Kurusu. Benarkah Yuki Tsukumo yang membuat Geto menjadi penjahat? Peringatan, video ini mengandung spoiler. Setelah kematian Riko Amanai, Geto mengalami dilema dalam hidupnya. Hati dan pikirannya bercabang. Kemudian, ia berdiskusi dengan Yuki Tsukumo. Dari percakapannya, Geto mengambil kesimpulan untuk mengurangi roh terkutuk bisa dengan cara mengurangi jumlah populasi manusia yang tidak bisa menggunakan teknik kutukan. Mungkin kalian berpikir jika Yuki Tsukumo penyebab Geto menjadi jahat, tapi sebenarnya yang terjadi Yuki cuma menemani Geto mengobrol dan bertukar pikiran. Meskipun tidak adanya Yuki,
Cepat atau lambat Geto tetap akan mengetahui kalau cara menekan roh terkutuk bisa dengan mengurangi jumlah populasi non-shaman. Hal yang memantapkan Geto untuk menjadi penjahat adalah kematian Yuhaibara dan sikap warga desa yang mengkambing hitamkan 2 gadis atas roh terkutuk. Dari kejadian itulah yang membuat Geto menjadi berubah 180 derajat. Alasan Naoya sangat menghormati Toji Fushiguro. Klan Genin merupakan salah satu klan yang menarik untuk digali karena kompleksitasnya. Klan Genin terkenal dengan kekuatannya yang sangat besar. Setiap penyihir yang berasal dari klan Genin biasanya memiliki energi kekuatan yang luar biasa hebat. Karena alasan tersebut, Toji yang tidak memiliki energi kutukan ditolak dari klan Genin, sehingga membuatnya dibenci oleh orang-orang yang ada di klan tersebut. Namun, ada satu penyihir kuat di klan Genin yang sangat menghormatinya, yaitu Naoya. Naoya merupakan salah satu penyihir terkuat dan salah satu calon yang akan menjadi pemimpin klan Genin nantinya. Jika klan Genin memandang rendah orang-orang yang tidak memiliki kutukan, berbeda dengan Naoya yang menganggap siapapun yang kuat maka dia akan mengakui orang tersebut, termasuk Toji Fushiguro. Dia bahkan bermimpi suatu hari nanti bisa berdiri sejajar dengan Gojo dan Toji sebagai orang-orang yang kuat dalam pertarungan. Persamaan Maki dan Toji. Peringatan, video ini mengandung spoiler. Satu mendapatkan diskriminasi dari klannya. Karena Toji dan Maki terlahir dengan tidak memiliki energi kutukan, klan Genin menolak mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan fisik yang super, hal itu tidak cukup bagi klan Genin dan tetap menganggap mereka sebagai sampah. 2. Menguasai berbagai jenis senjata. Meski tidak memiliki energi kutukan, mau tidak mau mereka harus melatih fisiknya lebih keras daripada orang lain. Hasil dari latihan itu membuat mereka berdua menguasai berbagai jenis senjata dan bahkan menggabungkan kekuatan fisik dan permainan senjata secara maksimal. 3. Menyerang klannya sendiri. Setelah insiden Shibuya, Maki yang sudah kehilangan saudaranya lantas membantai seluruh anggota klan Genin sampai hancur tak bersisa. Sedangkan Toji pernah menyerang klannya, tapi tidak menghancurkannya seperti Maki. Hal ini diceritakan oleh Ranta. Memahami timeline Jujutsu Kaisen. Untuk kalian yang tidak mengikuti Jujutsu Kaisen mungkin masih sedikit kebingungan mengenai timeline yang berlangsung di anime ini. Karena memang terdapat alur maju mundur dan juga satu movie yang harus ditonton supaya paham konteks cerita. Alur pertama justru berada di season kedua episode 1-5 ini, dimana ini menceritakan masa lalu Gojo dan alasan kenapa Suguru Geto menjadi penjahat. Setelah itu, timeline langsung menuju movie Jujutsu Kaisen O, di mana Suguru Geto menginvasi Jepang dengan mengirim banyak roh kutukan, sebagai bagian dari rencananya untuk memusnahkan manusia non-penyihir. Namun, rencana Suguru Geto gagal dan dia mati di tangan Gojo Satoru. Akan tetapi, Gojo melakukan kesalahan fatal dengan tidak memusnahkan mayat dari Suguru Geto. Karena setelah kematiannya, mayat Suguru Geto justru diambil alih oleh monster kutukan bernama Kenjaku. Dialah villain yang ada di season 1 Jujutsu Kaisen. Kematian karakter ini mempengaruhi perubahan Geto dan Nanami. Peringatan, video ini mengandung spoiler. Karakter ini mungkin hanya muncul secara singkat baik di manga ataupun di animenya. Namun, kematiannya membawa perubahan besar pada sikap teman-temannya. Karakter tersebut bernama Yuhaibara. Dia adalah seorang pria yang optimis dan ceria. Ketika Geto dilema atas pilihan yang hendak ia buat, Yuhaibara dengan semangat dan senyum lebar mampu menjawab kekhawatiran Geto. Sehingga Geto percaya bahwa masih ada sisi baik pada dirinya. Namun ketika melihat Yuhaibara mati, Geto menyadari bahwa pada akhirnya seorang Jujutsu hanya berakhir sebagai gundukan mayat tanpa mencapai apapun. Sementara untuk Nanami, kematian Yuhaibara mengubah cara pandangnya terhadap Jujutsu, di mana pada akhirnya ia melarikan diri dari kewajibannya sebagai seorang Jujutsu. Toji menginspirasi Maki Genin. Tidak seperti siswa lain di sekolah Jujutsu, Maki bisa dibilang tidak memiliki energi kutukan sama sekali. Oleh karena itu, dia kerap menjadi objek penindasan oleh keluarganya sendiri seperti Naoya dan juga Ogi. Namun, semua itu tak membuatnya berputus asa. Bahkan, dia tetap memilih berlatih keras meski tak mampu melihat kutukan sekalipun. Dengan keterbatasan seperti itu, mengingatkan kita
kita kepada Toji Fushiguro. Toji memang menjadi karakter yang menginspirasi Maki Genin berkali-kali dengan cara yang berbeda, karena keduanya memang berada di situasi yang sama. Pengaruh Toji pada Maki begitu kuat, Maki sampai mengambil contoh dari bukunya Diculing Game dan memutuskan menggunakan indranya saat melawan roh pendendam Naoya Genin. Terlebih lagi, aksi Toji terhadap klan Genin juga menjadi contoh bagi Maki. Dia menginspirasi Maki agar tidak takut melawan klan itu ketika dibutuhkan. Maki membuktikan kalau dirinya adalah penyihir jujutsu berbakat meski punya kekurangan berkat Toji Fushiguro. Penyimpanan senjata unik milik Toji Fushiguro. Selain menjadi pembunuh penyihir, Toji juga dikenal sebagai master spesialis senjata. Dia bisa menghunus berbagai macam senjata terkutuk di pertarungan. Gaya bertarungnya benar-benar bergantung pada penggunaan senjata-senjata ini, karena dia bisa menggantikan jujutsu dengan serangannya. Selain senjata terkutuk, Toji juga menggunakan senjata non-kutukan sehingga lawannya tidak bisa mendeteksi energi kutukan. Rahasia penyimpanan senjatanya terletak pada sebuah roh kutukan yang bisa menyimpan banyak objek. Dia bisa dengan bebas mengganti senjatanya dengan memasukkan dan mengeluarkan dari mulut kutukan itu. Kutukan itu bisa mengerutkan tubuhnya sehingga Toji bisa menelannya dan orang tidak bisa mendeteksi energi kutukan yang dikeluarkannya. Hubungan Toji dengan kutukan ini seperti majikan dan juga pembantu, sehingga Suguru Geto tidak bisa menyerapnya selama Toji masih hidup. Alasan Gojo kalah melawan Toji Fushiguro. Gojo memang dikenal sebagai penyihir terkuat di SMA Jujutsu, namun bukan berarti dia manusia sempurna tanpa memiliki kelemahan. Kelemahan Gojo adalah cepat lelah ketika mengaktifkan Sick Ace dan teknik limitless-nya. Hal itulah yang dimanfaatkan Toji sebagai seorang pembunuh bayaran. Ketika seorang penyihir di dunia Jujutsu Kaisen kehabisan energi kutukan, dia tidak akan bisa menggunakan jurus kutukan lagi. Namun, jika kelelahan secara fisik, penyihir Jujutsu tidak akan mampu bertarung sama sekali. Sialnya, itulah yang terjadi pada Gojo Satoru. Dia yang menggunakan Sick Ace hampir selama 24 jam untuk melindungi Riko Amanai menjadi kelelahan. Dan efeknya, ia bisa diserang oleh Toji Fushiguro yang harusnya bisa diantisipasi dengan mudah. Selain itu, Toji juga lebih unggul dalam kekuatan fisik dan bertarung jarak dekat jika dibandingkan dengan Gojo Satoru.